Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita bagian keempat yang berjudul Apartemen Paling Seram di Surabaya. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga di channel Radio Jurik. Bantu di subscribe agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik selanjutnya. Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini memiliki judul yaitu Apartemen Paling Seram di Surabaya bagian keempat. Selamat mendengarkan. Yuda yang tiba-tiba jatuh. Saat itu aku langsung masuk ke ruangan meeting untuk menolong Yuda. Aku bantuin Yuda bangun sambil nunjuk ke arah perginya kuntilanak tadi. Cuk, itu dia lari ke sini, Cuk. Ayo diuber, kataku sambil menunjuk ke arah toilet. Aku dan Yuda langsung lari ke arah toilet. Namun pas belokan, tiba-tiba kuntilanak itu balik menyerang kita. Aku lihat mukanya sangat seram dan bertaring, begitu juga memiliki muka keriput, mengelupas pada beberapa bagian kulitnya. Giginya menyerupai gergaji dengan kukunya yang lancip dan sangat tajam. Sontak aku terbangun dari mimpiku. Jantungku berdetak sangat kencang, napasku tersengah-sengah, badanku basah oleh keringat. Aku melihat Emon masih tertidur meringkuk pulas di karpet dan di depan laptopku. Sialan, mimpi apaan sih ini? Tegasku sangat kesal. Kulihat ternyata masih sekitar pukul jam 2 malam dini hari. Akhirnya aku melanjutkan tidurku sambil memikirkan maksud mimpiku tadi. Pagi harinya ketika sarapan pecel, aku ceritain mimpiku ke Emon. Coba tanya ke Mas Kusuma deh, kata Emon. Kan dia sakti. Saran Emon. Kupikir nggak ada salahnya sih aku telepon Mas Kusuma. Mas Kusuma adalah teman kosku di Malang dulu, sama-sama penghuni kos horor yang ada di cerita ini. Akhirnya aku coba WhatsApp ke Pak Kusuma. Ku ceritakan secara singkat dengan detail. Pak Kusuma malah ngasih jawabannya yang bukan kuharapkan. Itu tandanya dia kangen sama kamu, Le. Kamu disuruh nengokin dia. Mendapat jawaban seperti itu makin aku kepikiran. Karena kepikiran, aku jadi mikir apa jangan-jangan ini tuh pertanda kalau ada apa-apa sama si Yuda. Keputusanku saat itu juga untuk WhatsApp Yuda. Aku ceritain soal mimpiku, tapi syukurlah ternyata Yuda nggak kenapa-napa. Dia malah mengetawain mimpiku itu. Ya juga sih, kayaknya aneh aja. Emang karena Yuda nggak kenapa-kenapa, ya udah aku nggak mikirin lagi perihal mimpiku itu. Waktu itu aku belum tahu ternyata itu mimpi bukan sembarangan mimpi. Hari Sabtu habis subuh aku pergi main ke Surabaya. Maklum ada teman dekat yang kuliah sekaligus kerja di Surabaya. Maksudku biar kita bisa balik
ke Malang berbarengan karena dia masih ada kerjaan di kantor. Paginya aku akhirnya memutuskan untuk main ke kantor temanku yang lama aku dulu kerja di situ. Hitung-hitung sekalian pingin lihat perkembangannya seperti apa. Sesampainya di sana, pas aku di depan lobi, aku ketemu sama teman-temanku yang dulu yang masih kerja di kantor itu. Kulihat ada Tias, Randy, dan Handi yang sedang nyantai di taman dekat lobi. Hai Indro, apa kabar? Makin makmur kamu di Jakarta, sapa Iyas dengan ramah. Sebagai orang Indonesia pastinya salaman sama mereka. Lalu Randy nanya, ada urusan apa kesini tumben? Karena aku orangnya suka bercanda dan ngasal, kalau jawab pertanyaan orang, ku jawab aja iseng. Ah, ini loh, mau nengokin Mbak Kunti yang ada di ruangan meeting. Kemarin lusa aku tuh mimpi kalau si Yuda diisengin kuntilanak yang ada di ruang meeting. Yuda didorong sampai jatuh ke lantai. Terus kuntilanak itu kabur ke arah toilet, tambahku. Mendengar jawabanku itu, Tias tiba-tiba malah kaget dan heran. Loh, kan bener Ndro, Senin kemarin kan Yuda emang diisengin kuntilanak di ruang meeting. Jelas Tias pada Indro. Hah? Serius? Yang bener kamu? Diisengin gimana? Tanyaku sambil kaget. Beneran, jadi kan Senin kemarin Yuda meeting sama sales. Nah, pas dia marahin salah satu sales kita, si Pina itu pas dimarahin cuma nunduk aja. Dipikirnya kan namanya dimarahin ya nunduk dong. Ternyata bukan itu. Pina tuh ngomong, Mas, udah yuk meetingnya. Ya karena udah lama meetingnya, Yuda membubarin meetingnya. Pas di luar ruang meeting, Pina baru cerita yang sebenarnya. Kalau tadi pas di dalam ada kuntilanak di belakang Yuda. Jadi Pina itu nunduk karena takut ngelihat kuntilanak. Bukan karena dimarahin si Yuda. Pina kan anak indigo. Dia bisa melihat, dia memiliki indera keenam Bro. Cerita Tias panjang lebar. Anak-anak juga membenarkan ceritanya Tias. Wah, masa sih? Yuda aku tanyain, katanya nggak ada apa-apa. Tapi kan mimpiku itu Kamis. Di sini hari kejadiannya kan hari Senin. Sebelumnya kataku masih menyangkal. Tapi beneran kan? Kalau Yuda mau diisengin kuntilanak di situ, cuma mimpimu abisnya kejadian itu toh. Tias masih ngotot. Setelah itu aku ditemani anak-anak untuk ngecek ruangan meeting. Di sana aku berkata dalam hati, hai, aku udah nengokin kamu ya, jadi jangan ngisengin teman-temanku di sini lagi dan enggak usah ke mimpiku lagi. Setelah itu sambil nunggu temanku, aku ngopi dan sarapan soto ambengan sama mereka. Sekalian di resto sebelah. Di sana aku diceritain salah satu cerita apik di apartemen. Tias, usai kami sarapan, tentunya kami ngopi dulu sambil ngerokok santai. Tias cerita mengenai kejadian beberapa bulan yang lalu. Ini adalah salah satu dari sebagian yang menurutku gokil banget. Jadi beberapa bulan yang lalu ada 3 anak magang dari salah satu SMK Surabaya
Mereka magang selama 3 bulan di sana, membantu di bagian keuangan dan administrasi. Kejadian bermula ketika sore hari mereka bertiga sedang berada di lobi bersama responis. Lobi memang terkenal sering ada gangguan-gangguan kecil seperti sekelebat bayangan lewat atau suara-suara anak kecil. Sebut saja nama mereka adalah Mawar, Melati, dan Lili. Ketika itu Mawar merasa nggak enak badan, tapi karena belum jam pulang maka dia memilih pulang nanti saja. Toh mereka naik motornya bareng. Tengah mereka asik ngobrol, Mawar lebih banyak diam sambil duduk tiduran di meja. Tanpa yang lain sadari, ternyata Mawar tiba-tiba kerasukan. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak-teriak nggak jelas. "Au, au!" Tapi tampak jelas dia kesakitan. Untung saat itu lobi sedang sepi, tak ada penghuni yang mondar-mandir. Melati dan Lili langsung membantu Mawar untuk duduk di sofa lobi. Resepsionis buru-buru ngambilin air putih. Ketika didudukan di sofa, Mawar menangis histeris, kemudian tertawa menyeramkan. Tertawanya keras, melengking ke seluruh sudut lobi. Mereka bertiga tentu saja berdoa sebisa mereka, tapi kondisi Mawar tak kunjung membaik. Sampai tiba-tiba Mawar mencekik dirinya sendiri. Melihat seperti itu, resepsionis langsung lari ke kantor manajemen untuk meminta bantuan ke salah satu karyawan yang terkenal religius di kantor tersebut. Karyawan itu namanya Mas Amin. Dia emang lulusan pondok pesantren dulunya. Dia telah duduk nyantai di lorong samping kantor dengan karyawan lain. Resepsionis terengah-engah memanggil Mas Amin. Mas, itu tolong Mawar tiba-tiba kesurupan di lobi," katanya sambil panik. Tapi mungkin karena Mas Amin udah biasa kali ya, dia tetap tenang and santai dan cool. "Bentar, ini baru bakar rokok, habisin sebatang dulu ya rokoknya," saut Mas Amin sangat kalem. Melihat reaksi Mas Amin kayaknya begitu, resepsionis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sambil nunggu rokok habis, dia menceritakan kejadian tadi ke Mas Amin. Tak lama setelah itu mereka menuju lobi untuk menolong Mawar. "Yuda, yuk kita tengokin Mawar," ajak Mas Amin. Enggak tega lihat resepsionis cemas. Syukur alhamdulillah, setelah didoain Mas Amin, Mawar bisa langsung sadar. Kata Mas Amin, Mawar lagi kecapean aja. Tapi ternyata Mas Amin menyembunyikan sesuatu dari yang lain. Besoknya ketika Mawar masuk kantor, dia menceritakan soal kejadian kemarin. Jadi ternyata selama ini Mawar termasuk anak indigo. Sejak kecil Mawar punya teman bayangan alias tak kasat mata yang selalu mengikutinya. Kemampuannya jadi kemarin itu dipicu karena yang mengikuti Mawar itu sedang berantem dengan penghuni asli apartemen yang berada di lobi. Dampaknya kena di Mawar yang berakibat kesurupan sampai mencekik dirinya sendiri. Jadi sewaktu mencekik dirinya sendiri itu sebenarnya adalah si penghuni asli apartemen yang hendak mengusir teman-temannya Mawar. Mendengar cerita Tias itu, aku semakin heran dengan wilayah apartemen ini. Sejak belum dibangun sampai sudah berdiri 3 tower apartemen,
masih juga banyak gangguan. Sampai di sini dulu cerita apartemen paling seram bagian keempat. Pijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lainnya. Buat teman Radio Jurik, cerita ini lanjut ke cerita bagian kelima. Buat teman Radio Jurik semuanya, ikutin terus cerita Radio Jurik yang memiliki judul Apartemen Paling Seram di Surabaya, lanjut ke bagian kelima. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru lagi dan lebih seram lagi. Terima kasih yang sudah mengikuti Radio Jurik. Buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.